Kita masuk ke pasal 3 atau bab 31, apa yang disunnahkan diperbuat oleh orang yang bermimpi buruk atau mengigau. Yang pertama poin A kata beliau di sini, meludah ke sebelah kiri 3 kali. Jadi tiup, bukan ludah besar ya, gitu bukan. Nantinya istri antum marah gitu. Tapi meniup dengan sedikit ada air ludahnya. Ya, hanya kita saja. Karena termasuk sunnah Nabi SAW itu meniup dengan sedikit ada air ludah, itu sunnahnya begitu. Ini mirip dengan hadis yang kita pernah jelaskan di bab solat, hadis Uthman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu yang bilang, ya Rasulullah, saya setiap kali solat sering terganggu oleh syaitan gitu kan. Maka Nabi bilang, kalau itu datang padamu, bacalah isti'adzah dari syaitan, lalu tiup pada sebelah kiri 3 kali. Seperti itulah kurang lebih ini. Jadi kalau kita mimpi buruk ini mimpi jatuh dari jurang, digigit hewan, pokoknya menakutkan, antum tidak suka. Yang pada saat antum bangun, oh alhamdulillah, saya ternyata dalam keadaan tidur aja. Itu sudah cukup, baca isti'adzah dan meniup ke sebelah kiri 3 kali. Maaf, ini meludah dulu ya. Jadi beliau bagi, nanti setelahnya baru memohon perlindungan kepada Allah. Meludah 3 kali itu dalilnya adalah footnote nomor 142, riwayat Imam Muslim jilid 4 halaman 1772. Ini yang saya bilang dari awal, buku ini uniknya dan bagusnya karena semua yang disebutkan ada petunjuknya. Ini riwayat ini, ini riwayat ini, ini riwayat. Jadi kita nggak sembarangan. Meniup ke sebelah kiri 3 kali saja, belum baca apa-apa, itu adalah sunnah Nabi. Jadi dengan meniup itu kita sudah menjalankan untuk mendapatkan pahala. Poin B-nya, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan keburukan mimpinya. Ini diriwayatkan Imam Muslim footnote nomor 143 jilid 4 halaman 1772 dan 1773. Jadi ini kita berlindung, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu tiup meludah 3 kali sebelah kiri. Boleh juga meludah dulu baru baca isti'adzah. Ini dua-duanya boleh. Poin C-nya ini penting, tidak menceritakan mimpinya kepada orang lain. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim jilid 4 halaman 1772. Ada satu keadaan kita boleh ceritakan teman-teman, kalau memang kita sedang menceritakan kepada orang yang faham masalah itu. Karena Nabi SAW sebagai Nabi, beliau seringkali kalau lagi habis sholat subuh, beliau tanya sahabatnya, ada yang mimpi semalam, ada yang pernah lihat mimpi ya. Kalau sahabat sampaikan, maka beliau mentakwilkannya. Dan ini tidak boleh sembarangan. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang menceritakan mimpinya pada seseorang lalu ditakwilkan, maka akan terjadi seperti yang ditakwilkan, nanti jadi masalah gitu kan. Oh kayaknya kau sudah mau mati tuh, oh kayaknya kamu akan begini dan begitu, nakut-nakuti orang, gak faham apa, gak boleh ya. Jadi ini tidak boleh. Apalagi kalau mimpi buruk, sama sekali nggak boleh. Walaupun kepada pasangan kita segala macam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ubah posisi. Udah, pasangan kita juga begitu, kita sudah tahu dia baca isti'adzah pindah sebelah kiri berarti, atau belah sebelah kiri berarti sudah mimpi buruk. Kalau kita tanya kamu mimpi apa, gitu ya. Itu nggak perlu. Kemudian yang poin D-nya, membalik tubuhnya atau mengubah posisi tidur dari posisi ketika ia bermimpi tersebut. Ini riwayat Muslim jilid 4 halaman 1773. Umumnya kata ulama, mimpi buruk itu datang karena tengkurap atau balik sisi kiri. Kan sunnahnya balik sisi kanan. Maka kalau dua posisi itu tengkurap atau balik sebelah kiri, ini umumnya mimpi buruk. Dan dipastikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau orang wudu sebelum tidur, lalu dia baca zikir mau tidur, walaupun cuma satu dari sekian banyak zikir mau tidur, satu saja. Antum baca mau tidur Al-Ikhlas saja itu sudah cukup sebenarnya, apalagi kalau baca semuanya gitu kan. Kemudian juga tidur di sisi kanan, insya Allah tidak akan pernah mimpi buruk ya. Kemudian yang terakhir, yang E adalah berdiri dan melaksanakan sholat bila mau. Riwayat Imam Muslim di tempat halaman 1773. Jadi maknanya begini teman-teman, terkadang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sholat malam gitu kan, tapi kita nggak faham. Mungkin kita dikerumuni nyamuk, tidur malam. Orang bangun cuma mimpi merasa sudah nyamuk, ambil semprot tidur lagi. Bisa saja nyamuk itu tidak ganggu kita, tapi siapa yang mendatangkannya? Saya kadang-kadang kalau terbangun di rumah ada nyamuk, saya terbangun, saya lihat jam 1. Ada peringatan dari Allah SWT. Saya wudhu sholat dulu. Tidur lagi, habis itu tunggu subuh gak masalah. Tapi kan belum tentu terulang itu. Gitu kan? Atau kebelet kencing, kebelet buang air besar, dengar suara anak nangis, atau apa saja, gitu kan. Ambil hikmah teman-teman sekalian. Terutama tadi zikir yang saya bilang,
Siapa yang terkaget pada malam hari lalu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim Allahumma ighfirli. Saya kadang-kadang terbangun tengah malam bisa saya langsung ajak ngomong, ya kan? Ada apa misalnya, saya langsung beri isyarat. Saya lagi baca, maksudnya saya lagi baca. Karena ini sunnahnya jangan bicara dulu baru baca itu. Bicara zikir dulu, habis selesai baru saya jawab. Tadi saya masih baca zikir sebentar, baru kemudian kita ya berbicara. Itu penting ya, teman-teman sekalian. Dan usahakan ini sholat malam maksimal mungkin jangan tinggalkan. Kata Nabi SAW, jaga sholat malam kalian, karena itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Dan kata Nabi SAW, afdal sholat setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam. Ya. Ini biar teman-teman coba 2 rakaat tahajud. Kalau antum bekerja di kantor begini, atasan antum kasih kesempatan, misalnya setiap hari Selasa, kayak kita sekarang Selasa ini, khusus jam 1 sampai jam 3 sore, kantor saya sebagai dirut saya buka, siapa saja pegawai yang mau minta apa-apa saya kasih. Kira-kira seperti apa? Yang mau minta naik gaji, yang mau minta pindah kerja di tempat lain, yang mau minta modal, yang mau minta utang, semua boleh datang. Kira-kira ada yang kerja di jam itu? Atau antri di depan ruangannya dirut? Orang kasih semuanya, apa saja silakan datang minta, dibuka, boleh, tinggal antri saja. Subhanallah, itu kadang-kadang kita hanya sampaikan satu hajat kita kepada atasan kita, bisa diterima bisa enggak. Itu sepertiga malam teman-teman, 4 jam sebelum subuh. Kalau subuh jam 5 berarti mulai jam 1 malam sampai jam 5 subuh, itu 4 jam. Allah datang ke bumi, datang ke rumah kita, nanya lagi, ada gak yang mohon ampun saya maafkan, ada yang punya hajat saya penuhi, ada yang minta tolong saya tolong. Kenapa kita tidur? Bangun walaupun cuma 2 rakaat. Kalau sudah terkaget teman-teman bangun, wudu. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang terkaget dengan malam, hendaklah dia beristinsyak, masukkan air di hidungnya. Kayak antum kalau lagi kumur-kumur mau sholat sama istinsyak, pernah kita praktekin wudu dan sholat di sini. Itu kita hirup, karena sesungguhnya syaitan bertengkar di hidungnya. Saya kadang-kadang kalau terbangun tengah malam masih ngantuk, baru 1-2 jam tidur, masuk kamar mandi, masukkan air di hidung, sedikit saja, hilang ngantuknya. Tidak mungkin Rasulullah SAW salah gitu kan. Dan alhamdulillah setelah itu bisa sholat. Habis sholat kalau masih ada waktu tidur gitu kan. Bahkan kadang-kadang yang saya temukan ya, kalau kita terbangun tengah malam kita langsung sholat, walaupun kita baru tidur 2-3 jam, rasanya sudah gak ngantuk. Saya berapa kali saya bilang, gak tidur lagi, gak ngantuk, ya, pegang Al-Quran baca aja, berdoa kesempatan, berzikir kesempatan. Karena belum tentu semua orang dibangunkan oleh Allah pada saat itu. Imam Nawawi rahimahullah berkata, aku pernah sangat yakin mendapatkan Lailatul Qadar di suatu malam, karena aku dari awal Ramadan saya sudah berusaha, beliau sudah berusaha untuk supaya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Beliau mengatakan di malam 27 dari Ramadan, rumahku di atasnya dari pelapa-pelapa kurma, ya, daun-daun kurma kan ada sela-selanya. Itu pas di mataku kena cahaya, waktu aku buka ada cahaya bulan purnama di atas, dan aku melihatnya. Setelah aku meyakini itu adalah malam 27 dan malam Lailatul Qadar, aku pun bangun untuk sholat. Allah SWT kalau membangun kita teman-teman, berarti Allah sayang sama kita. Antum kalau terkaget dengar azan, berarti Allah ingin antum sholat. Bahkan ulama salaf mengatakan kalau Allah mengizinkan seorang hamba mengucapkan istighfar dari lisannya, berarti Allah mau mengampuni dosanya. Jangan disia-siakan itu. Sayang sekali kalau disia-siakan, belum tentu bisa terulang ya. Allahu a'lam. Baik, itu saya teman-teman sekalian, kita ketemu di waktu yang lain insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok waktu kita di sini. Oh, besok siang insyaallah masih ada. Jadi yang belum sempat dibuka pertanyaan kita akan buka besok insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.